Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Selamat pagi, selamat siang, selamat sore semuanya. Kali ini kita belajar tentang bab matriks matematika wajib kelas 11. Adapun di dalam matematika wajib tentang matriks tersebut ada beberapa subbab. Yang pertama adalah subbab pengertian, notasi, dan ordo matriks. Subbab yang kedua adalah operasi pada matriks. Subbab yang ketiga adalah determinan matriks. Dan kemudian subbab yang keempat adalah inverse matriks. Kali ini kita bahas tentang subbab yang pertama yaitu pengertian, notasi, dan ordo matriks. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini diharapkan siswa mampu yang pertama memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan pengertian, notasi, dan ordo matriks, dapat menuliskan serta menerapkan dalam pemecahan masalah. Kemudian yang kedua, menganalisis suatu permasalahan yang berkaitan dengan matriks sehingga dapat mengaitkannya dengan notasi-notasi matematik dan merumuskannya. Oke. Kita pelajari. Yang pertama adalah pengertian matriks. Matriks adalah sekumpulan bilangan yang disusun secara baris dan kolom, membentuk pola persegi atau persegi panjang atau kotak, dan ditempatkan dalam kurung. Bilangan-bilangan pembentuk matriks tersebut disebut dengan elemen matriks. Ordo matriks. Matriks disusun secara baris dan kolom. Jika baris itu mempunyai banyak, maka banyaknya tersebut dilambangkan dengan M. Dan banyaknya kolom dilambangkan dengan N. Maka matriks tersebut berordo atau berukuran M kali N. M kali N itu bukan berarti hasil perkalian, bukan, tetapi itu merupakan ukuran dari matriks tersebut. Contohnya, suatu matriks mempunyai elemen 2, 3, 5, 2, 0, 4. Nah, ini mempunyai arti matriks tersebut berordo 2 kali 3, di mana 2 adalah banyaknya baris dan 3 adalah banyaknya kolom. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya adalah notasi matriks. Matriks bisa dilambangkan dengan menggunakan huruf besar. Terserah kalian menggunakan huruf besar apa saja, yang penting bisa untuk melambangkan notasi matriks tersebut. Saya menggunakan A nih, A besar, A kali A ukurannya, atau A matriks A berordo M kalikan N. Dengan banyaknya baris yaitu M dan banyaknya kolom yaitu N. Elemen-elemennya, elemen matriks A itu AIJ, elemen matriks B itu BIJ. Contohnya dapat dinotasikan dengan A sama dengan AIJ dengan ordo 2 kali 3, dengan elemen A11 sama dengan 3, elemen A12 sama dengan 4, elemen A21 sama dengan 8, dan seterusnya elemen A22 sama dengan 6, sampai dengan elemen A23 sama dengan 2. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah jenis-jenis matriks. Yang pertama, matriks baris dan matriks kolom. Matriks disebut dengan matriks baris jika hanya memiliki satu baris saja, dan disebut dengan matriks kolom jika hanya memiliki satu kolom saja. Ini ada contohnya. Kemudian yang kedua adalah matriks persegi. Yang dimaksud dengan matriks persegi adalah matriks yang banyak baris dan banyak kolom sama. Disebut dengan matriks persegi atau matriks bujur sangkar. Contohnya.
Nah, ini matriks persegi berordo 2. Kemudian yang ketiga, matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah. Matriks persegi A yang elemen-elemen di bawah diagonal utama bernilai 0 disebut matriks segitiga atas. Kemudian yang elemen-elemen di atas diagonal utama bernilai 0 disebut matriks segitiga bawah. Contohnya ini adalah contoh matriks segitiga atas. Kemudian yang berikutnya adalah contoh matriks segitiga bawah. Kita lanjutkan yang keempat, matriks diagonal. Apa sih yang dimaksud dengan matriks diagonal? Matriks persegi yang memiliki elemen-elemen di luar diagonal utama bernilai 0 disebut dengan matriks diagonal. Jadi diagonal utamanya ini bukan 0 ya. Kemudian kita lanjutkan matriks skalar. Matriks skalar adalah matriks yang diagonalnya itu elemen-elemennya bernilai skalar atau sama. Contohnya ini matriks skalar 5. Berikutnya adalah masih jenis-jenis matriks identitas. Matriks skalar yang elemen-elemen diagonal utamanya adalah 1. Disebut dengan matriks identitas. Kemudian berikutnya adalah transpose matriks. Apa yang dimaksud dengan transpose matriks? Transpose matriks itu adalah matriks A yang diubah dari baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Lambangnya adalah A pangkat 1 atau A pangkat T. Kalau saya menggunakan A pangkat T, di mana baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Matriks simetri. Matriks simetri adalah matriks persegi disebut simetri apabila A pangkat T sama dengan A. Disebut simetri miring apabila A pangkat T sama dengan min A. Ini ada contohnya. Matriks A kemudian diubah ke transpose ya. A transpose sama dengan baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Jika A pangkat T sama dengan A, maka disebut matriks simetri. Kemudian berikutnya jika B transpose sama dengan min B, maka disebut dengan simetri miring. Nah, itu merupakan subbab pertama, yaitu masih dalam pengenalan matriks. Ini ada UK1 yang isinya adalah berisi pemahaman, ada 8 soal. Kemudian yang UK2, nah berisi kemampuan, ini juga ada 8 soal. Boleh kalian coba. Nah, coba dikerjakan ya. Apabila ada kesulitan, boleh tanyakan ke saya. Oke. Sampai di sini pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.